pada malam itu seluruh bumi ini, permukaan bumi ini itu penuh sesak dengan para malaikat yang turun dari langit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala na'mai wa syukru lahu ala alai, thumma assalatu wassalamu ala ashrafi anbiya'i wa ala afdali awliya'i wa ala al-ali wal ashabi wa ala sairil multazimina min atba'i. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Fa innahu qad addal amanah wa ballaghar risalah wa nasahal ummah wa jahada fi sabilihi haqqa jihadih hatta tarakana 'alal mahajjatil bayda lailuha kanahariha la yazighu anha illa halik. Allahumma 'allimna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan sholihan mutaqabbala. Allahumma amin. Hadirin Bapak Ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita ketemu lagi di kesempatan yang mudah-mudahan senantiasa diberkahi oleh Allah ini. Tidak lupa saya doakan kepada kita semuanya, mudah-mudahan apa yang kita niatkan malam hari ini senantiasa dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan segala balasan yang bisa dijangkau oleh apa yang bisa kita niatkan. Amin ya rabbal alamin. Tidak lupa juga moga semuanya sehat selalu, diberikan istiqomah oleh Allah dalam ketaatan, dan termasuk diantaranya semoga setiap langkah kita, apa yang kita lakukan senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Di pertemuan terakhir 1 bulan yang lalu kita sudah mulai bahas surah Al-Qadr, tapi baru sababun nuzul sama arti dari surah Al-Qadr atau kata Al-Qadr itu. Kita ulangi lagi gak apa-apa ya. Surah Al-Qadr ini surah jumlahnya 5 ayat. Surah ini diperdebatkan oleh para mufassirin antara apakah kategorinya Makkiyah ataukah Madaniyah. Jadi sebagian mengatakan Makkiyah, sebagian mengatakan Madaniyah. Yang mengatakan surah ini adalah surah Madaniyah, mereka mengatakan surah inilah yang paling pertama turun di Madinah Al-Munawwarah. Jadi pasca hijrahnya Nabi, surah yang paling pertama turun di Madinah surah ini, surah Al-Qadr ini. Sababun nuzul dari surah ini adalah terkait dengan fenomena dari usia umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana ketika diperlihatkan oleh Allah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang berapa rata-rata usia beliau, usia umat beliau, di mana dalam hadis yang lain dikatakan ma bainas sittina was sab'in, antara 60 sampai 70 tahun. Ketika itu Nabi mikir, makasih Pak. Nabi mikir, ini kalau usianya hanya sekitar 60 sampai 70 tahun, itu gimana caranya umat beliau ini bisa menyaingi amal ibadah atau kesempatan setidaknya untuk beribadah yang dimiliki oleh umat-umat sebelum umat beliau. Mereka kan rata-rata panjang-panjang usianya. Umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam rata-rata panjang-panjang usianya. Ada apa? Oh. Rata-rata panjang-panjang usianya umat-umat sebelum Nabi Muhammad. Jadi kalaupun misalnya ya, kalau kita ibaratkan kita sekarang ini kan biasanya kalau masih sampai usia remaja itu masih belum peduli dengan ibadah. Biasanya kan begitu ya. Kapan kita mulai peduli dengan ibadah itu ya biasanya rata-rata itu kan usia 40 tahun. Baru mulai kita perhatian, oh ternyata penting ibadah itu. Nah ini kalau usia 40 tahun baru kira-kira mulai mikir untuk ibadah, berarti kan kesempatannya kalau 60 tahun usianya tinggal 20 tahun. Itu pun kalau masih maksimal kan ibadahnya.
Lah kalau sudah nggak bisa maksimal ibadahnya kan susah jadinya. Berbeda dengan umat-umat terdahulu, bahkan 100 tahun mereka masih berleha-leha sekalipun, kan masih punya kesempatan yang lebih panjang, jauh lebih panjang dibandingkan kesempatan untuk ibadah bagi umat beliau. Nah, inilah yang kemudian menjadi beban bagi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka atas alasan inilah kemudian Allah menurunkan surah Al-Qadr ini, terutama terkait dengan ayat yang mengatakan Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Lailatul Qadr itu khairun itu lebih baik ya, lebih baik dibandingkan daripada 1000 bulan. Itu asbabun nuzul terkait dengan surah ini. Selanjutnya, surah ini disebut surah Al-Qadr. Al-Qadr itu bentuk masdar dari kata qadara yaqdiru. Dari kata qadara yaqdiru, 3 huruf, qaf, dal dan ra. Dari asal kata ini pula kemudian ada istilah takdir. Dari asal kata ini ada istilah takdir yang sering kita dengarkan ya. Kemudian ada juga istilah beriman kepada qada dan qadar. Itu semua dari akar kata ini. Nah, maka oleh sebab itu para ulama mereka mendefinisikan kata Al-Qadr itu satu, bahwa Al-Qadr itu artinya mulia. Kalau Al-Qadr diartikan mulia, berarti Lailatul Qadar artinya malam yang mulia. Ini satu ya. Jadi Lailatul Qadar artinya pertama adalah malam yang mulia. Salah satu di antara dalil yang menunjukkan tentang itu, bahwa makna Al-Qadr itu artinya mulia, itu firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Az-Zumar. Ya. Di sana Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa ma qadarullaha haqqa qadrihi." Orang-orang kafir itu ma qadarullaha haqqa qadrihi. Mereka tidak memuliakan Allah Subhanahu wa taala sebagaimana seharusnya Allah itu dimuliakan. Ya, paham ya? Jadi dari ayat ini Allah mengatakan wa ma qadarullaha, mereka tidak memuliakan Allah haqqa qadrihi, dengan sebenar-benarnya kemuliaan. Nah, dari ayat ini kita pahami bahwa makna pertama dari kata Al-Qadr itu artinya adalah mulia. Jadi Lailatul Qadar itu artinya malam yang mulia. Makna yang kedua dari kata Al-Qadr, makna yang kedua artinya qadara yaqdiru, itu artinya sempit. Ya, saya ulangi ya. Makna yang kedua artinya sempit. Atau sebelum kita masuk ke makna yang kedua ini, saya akan kembali tadi ke makna yang pertama ya. Kenapa Lailatul Qadar disebut sebagai Lailatul Qadar? Karena malam itulah yang paling mulia sepanjang tahun. Sepanjang tahun kemuliaan apapun itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala lewat malam itu. Jadi kemuliaan untuk para malaikat ada pada malam itu, kemuliaan untuk manusia ada pada malam itu, kemuliaan untuk seluruh makhluk ada pada malam itu, kemuliaan untuk hewan-hewan, untuk tumbuhan, semua yang ada di alam ini itu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala di malam itu. Ini pertama. Lalu yang kedua tadi kata qadara itu artinya adalah sempit. Ya, dari mana kita pahami? Salah satu di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Fajr. Fa ammal insanu idza mabtalahu faqadara alaihi wa amma idza mabtalahu, mohon maaf ya. Wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu. Tahu ayat itu kan? Adapun idza mabtalahu, apabila manusia itu diuji oleh Allah, dengan apa ujiannya? Faqadara alaihi rizqahu. Dengan qadara alaihi rizqahu, rezekinya itu disempitkan oleh Allah. Ya, jadi dengan cara disempitkan rezekinya oleh Allah, ini ayat yang menunjukkan kepada kita bahwa makna Al-Qadr itu juga artinya adalah sempit. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Nah, selanjutnya pertanyaannya, kenapa dia disebut sebagai malam sempit? Berarti kan kalau qadara itu artinya sempit, berarti Lailatul Qadar artinya malam yang sempit. Nah, pertanyaannya kenapa disebut sebagai malam yang sempit?
Nah, para mufassirin menjelaskan itu karena pada malam itu seluruh bumi ini, permukaan bumi ini itu penuh sesak dengan para malaikat yang turun dari langit. Bisa dipahami ya? Jadi sempit jadinya bumi ini. Para malaikat bukan semuanya ya. Karena kalau semuanya malaikat turun gak muat juga itu bumi. Kenapa kita katakan gak muat bumi? Ya terlalu luas yang namanya langit itu. Tapi yang jelas pada malam hari itu kan seperti dijelaskan di salah satu di antara ayatnya di sini, yaitu ayat keempat, tanazzalul malaikah. Pada malam itu para malaikat itu tanazzalu. Tanazzalu itu artinya turun dengan berbondong-bondong. Maka karena para malaikat turun dengan berbondong-bondong pada malam hari itu, bumi ini penuh, bumi ini sesak dengan kehadiran para malaikat, sehingga dia disebut sebagai Lailatul Qadar, yaitu malam yang sempit. Ini makna yang kedua. Lalu makna yang ketiga, Al-Qadar itu artinya adalah ketetapan. Al-Qadar artinya ketetapan. Berarti Lailatul Qadar artinya malam ketetapan. Nah, pertanyaannya, kalau dia adalah malam ketetapan, apa yang ditetapkan? Nah, yang ditetapkan itu para mufassirin mengatakan, yang ditetapkan itu adalah seluruh apa yang akan terjadi dalam kehidupan umat manusia 1 tahun ke depan. Bisa dipahami ya? Jadi malam itu, ini kan istilahnya kalau dalam dunia kerja ya, dalam dunia kerja misalnya, itu kan ada istilah, ini memang kita punya, ada namanya visi misi. Atau kalau enggak misalnya target besarnya apa, misalnya kan. Tapi kan setiap tahun nanti akan ada evaluasi. Nah, akan ada evaluasi yang mungkin sering kita kenal dengan istilah rapat kerja misalnya ya. Setiap tahun kan ada itu. Satu untuk mengevaluasi, yang kedua untuk menentukan langkah-langkah 1 tahun ke depan. Jadi istilahnya ini adalah menentukan takdir manusia itu yang akan terjadi 1 tahun ke depan. Kira-kira ada yang bakalan bisa berubah apa enggak? Ini kira-kira akan tetap seperti ini apa enggak? Itu ya. Jadi takdir 1 tahun ke depan itu ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui para malaikatnya pada malam Al-Qadar itu, Lailatul Qadar itu. Makanya dia disebut sebagai Lailatul Hukum, yaitu malam ketetapan hukum bagi setiap umat manusia. Nah, ini bisa kita pahami berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat yang lain. Allah katakan fiha yufraqu kullu amrin hakim. Fiha yufraqu kullu amrin hakim. Pada malam hari itu yufraqu, dipilah-pilah, dipisah-pisah, ditentukan, kullu amrin, setiap urusan, hakim, dengan cara diputuskan. Itu artinya sekali lagi memutuskan takdir dari setiap anak manusia itu untuk skala setiap tahunnya, itu adalah pada malam Lailatul Qadar itu. Ini 3 makna dari kata kata Al-Qadar itu sendiri. Nah, selanjutnya kita akan langsung masuk ke isi kandungan daripada surah ini. Allah Subhanahu wa taala memulai firman-Nya, mengawali surahnya dengan mengatakan inna anzalnahu fi lailatil qadar. Inna, sesungguhnya kami. Inna itu diingat, inna sesungguhnya kami. Itu dari kata innana, disingkat menjadi inna. 2 kata sebetulnya itu ya. Kata pertama inna. Apa artinya inna? Sesungguhnya, paham itu ya. Kemudian na itu di situ artinya nahnu, kami. Jadi inna itu gabungan dari innana, yaitu sesungguhnya kami. Kalau sesungguhnya saya, inni. Sesungguhnya kamu laki-laki, innaka. Sesungguhnya kamu perempuan, innaki. Sesungguhnya kalian, innakum. Kalau innahum itu sesungguhnya mereka. Ya, belajar bahasa Arab lah kalau mau bisa itu ya. Ya, innaka, innahu, innaha. Ya, sesungguhnya dia laki-laki, innahu. Sesungguhnya dia perempuan, innaha. Nah, kita lihat. Jadi inna, sesungguhnya kami. Ini sebetulnya sudah pernah kita jelaskan. Kenapa harus menggunakan kami? Bukankah yang menurunkan itu Allah? Kenapa menggunakan kata kami? Karena yang menjadi pelaksana dari setiap apa yang ditetapkan oleh Allah itu adalah para malaikat.
Ya, kira-kira gitu ya. Selanjutnya inna, sesungguhnya kami anzalna, menurunkan. Nah, di sini Allah menggunakan fi'il madhi, kata kerja lampau. Kalau kata kerja lampau artinya sudah terjadi. Nah, kalau bentuknya mudhari, sedang berlangsung atau akan datang, itu bukan anzalna tapi nunzilu. Nunzilu. Di sini bukan nunzilu tapi anzalna, bentuknya lampau. Pertanyaannya, apa yang diturunkan? Al-Quran. Pertanyaan berikutnya, surah ini turun, apakah seluruh Al-Quran sudah diturunkan oleh Allah? Belum. Tapi Allah katakan inna anzalna dalam bentuk lampau, berarti kan artinya sudah. Dan kemudian Allah katakan fi lailatul qadar, di lailatul qadar, malam al-qadar. Ya, kalau bisa sebetulnya nggak salah sih, nggak salah ya. Kalau Anda katakan malam lailatul qadar nggak salah, itu benar-benar aja. Cuman lebih tepat kalau Anda katakan lailatul qadar aja, kalau nggak malam al-qadar. Kenapa? Karena lailah itu artinya malam. Jadi kalau Anda katakan malam lailatul qadar, itu artinya malam al-qadar. Nggak masalah sebetulnya ya, nggak masalah, nggak apa-apa. Cuman kan lebih tepat lagi kalau seperti itu ya. Nah, artinya setidaknya menunjukkan kita paham kalau lailah itu artinya malam ya. Baik, kita lanjut. Ini kan belum turun seluruhnya, tapi Allah sudah menggunakan fi'il madhi, kata kerja lampau. Maka oleh sebab itu sebetulnya yang dimaksud oleh Allah dengan kami telah menurunkan Al-Quran ini, telah ya, sudah menurunkan Al-Quran ini pada Lailatul Qadar, malam Al-Qadar, dua maknanya. Makna pertama, Allah turunkan Al-Quran itu secara utuh, secara keseluruhan. Dari mana Allah turunkan secara utuh, secara keseluruhan? Dari Lauhil Mahfuz, dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Menuju kemana? Ila Baitul Izzah fis sama'id dunya. Di Baitul Izzah namanya. Mana Baitul Izzah itu posisinya? Di langit yang pertama. Jadi diturunkan Al-Quran itu satu kali langsung plek secara keseluruhan. Itu dari Baitul Lauhil Mahfuz di sisi Allah, diturunkan ke Baitul Izzah di langit yang paling pertama. Baru kemudian dari langit yang paling pertama itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala perlahan-lahan sebagai jawaban dari pertanyaan yang ada, baik itu pertanyaan dari Rasul atau pertanyaan dari para sahabat, atau sebagai jawaban dari kejadian-kejadian tertentu yang terjadi di zaman kenabian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu makna pertama ya. Jadi turun secara utuh dari Lauhil Mahfuz menuju ke Baitul Izzah. Makna yang kedua, karena ini dalam bentuk lampau, ketika dikatakan kami turunkan pada Lailatul Qadar, itu artinya diturunkan pertama kali oleh Allah dari Baitul Izzah menuju kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu terjadi pada Lailatul Qadar, malam Al-Qadar. Makanya pertanyaannya, yang sering kita peringati, malam nuzulul Quran itu tanggal berapa Ramadan? 17 Ramadan. Itu ada pendapat seperti itu dalam sejarah. Tidak kita pungkiri, itu ada. Para ulama ahli sejarah ada yang berpendapat seperti itu. Tapi pendapat yang paling dekat dengan kebenaran bahwa nuzulul Quran itu bukan 17 Ramadan. Tapi kapan? Yang paling sahih itu adalah 27 Ramadan. Kenapa demikian? Pertanyaannya, Lailatul Qadar itu ada di malam 17? Tidak. Lailatul Qadar itu kata Nabi, itu antara malam 21 atau malam 23 atau malam 25 atau malam 27 atau malam 29 atau malam yang terakhir. Kalau bukan malam 29 kata Rasulullah, au fi akhiril lailah, atau di malam yang paling terakhir, yaitu malam yang ke-30. Kalau terakhirnya 30, kalau terakhirnya 29 ya malam 29. Kira-kira gitu ya. Nah, kan gak ada Lailatul Qadar itu di malam 17. Sementara Al-Quran itu diturunkan fi Lailatul
Qadar, di malam Al-Qadar. Makanya kalau kita simak di dalam sejarah, kita akan temukan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika diutus oleh Allah menjadi nabi melalui perantara malaikat Jibril, pertama kali Jibril datang ke Gua Hira itu malam ke-27 Ramadan. Dan Nabi pada saat itu, ini tahun ketiga beliau melakukan tahannus menyendiri di Gua Hira itu, ini kali ketiga, dan beliau melakukan itu setiap bulan Ramadan. Jadi bulan Ramadan 3 tahun sebelum beliau diutus, 2 tahun bukan 2 tahun ya. Bulan Ramadan 2 tahun sebelum beliau diutus, bulan Ramadan 1 tahun sebelum beliau diutus, dan bulan Ramadan tahun di mana beliau diutus. Ini 3 kali beliau melakukan tahannus, yaitu menyendiri di Gua Hira. Nah, para ulama sepakat, ahli sejarah, bahwa Nabi Muhammad di 3 tahun berturut-turut ini menyelesaikan masa tahannusnya di Gua Hira sampai 1 Syawal. Bisa dipahami? Jadi dari 2 tahun sebelum beliau diutus, setahun sebelum beliau diutus, dan tahun di mana beliau diutus, itu penuh 1 bulan Ramadan di Gua Hira. Kapan beliau turun ke Makkah Al-Mukarramah? Di hari pertama bulan Syawal, di 1 Syawal pagi-pagi. Termasuk diantaranya pada tahun di mana beliau diutus itu. Ya, pada tahun di mana beliau diutus itu. Nah, logikanya begini. Nabi Muhammad kan ketika diutus, ketika didatangi malaikat Jibril, itu kan dalam kondisi panik. Dan bukan cuma panik, itu beliau stres luar biasa. Nah, saking stresnya, Imam Al-Mubarakfuri dalam kitab Ar-Rahiqul Maktum mengatakan, itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pasca didatangi malaikat Jibril, 3 kali beliau berupaya untuk mau buang diri dari atas puncak bukit itu. Tapi kemudian diingatkan oleh malaikat Jibril bahwa Anda ini seorang nabi, benar-benar diutus oleh Allah. Nah, para ahli sejarah mengatakan 3 kali itu ya di 3 malam berturut-turut itu sebelum 1 Syawal. Paham ya? Itu yang pertama. Lalu kedua, ketika beliau pulang kembali ke Makkah Al-Mukarramah, pertanyaannya, beliau sudah dalam kondisi tenang atau belum? Belum dalam kondisi tenang. Kenapa? Baru 3 hari. Kalau seandainya turunnya Al-Quran itu adalah malam ke-17, udah selesai itu, udah reda itu. Terlalu lama jaraknya antara malam ke-17 sampai 1 Syawal. Karena para ulama ahli sejarah sekali lagi mereka sepakat bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam turun dari Gua Hira menuju ke rumah beliau ke Makkah itu pada 1 Syawal tahun di mana beliau diutus itu. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Nah, jadi ini makna yang kedua, bahwa Al-Qur'an diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala pertama kalinya dari Baitul Izzah menuju kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu pada Lailatul Qadar itu sendiri. Selanjutnya, inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Dan apa yang kamu tahu tentang Lailatul Qadar itu? Sebetulnya kalau artinya secara bahasa, ma adraka itu apa yang membuatmu tahu? Tahu dari mana kalau kita? Kamu kira-kira tahu dari mana tentang Lailatul Qadar itu? Nah, yang harus kita pahami bahwa pertanyaan di sini adalah pertanyaan yang menunjukkan syarafi hadhil lailah, keagungan malam ini. Jadi Allah kira-kira ingin menunjukkan bahwa dengan pertanyaan itu ya, wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Kalian enggak bakalan tahu tentang Lailatul Qadar itu. Artinya kalaupun Anda tahu sedikit pengetahuan Anda tentang Lailatul Qadar itu. Kalaupun pengetahuan Anda banyak tentang Lailatul Qadar itu, enggak akan pernah cukup menggambarkan tentang seberapa mulianya Lailatul Qadar itu. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Makanya silakan Anda simak di dalam Al-Qur'an. Semua ada pertanyaan yang menunjukkan ma adraka. Saya ulangi, semua ada kalimat atau ayat yang mengatakan wa ma adraka ma. Itu menunjukkan sesuatu yang mana pengetahuan manusia itu enggak akan pernah seutuhnya mengetahui tentang hakikat itu. Tidak akan pernah. Jadi meskipun kita gambarkan sekuat kemampuan kita, kemuliaan yang dimiliki oleh Lailatul Qadar itu enggak akan pernah mewakili
apa yang sesungguhnya berupa hakikat kemuliaan Lailatul Qadar itu. Bisa dipahami ya? Sekarang kita lihat contoh-contohnya, misalnya ketika Allah mengatakan dalam ayat yang lain, misalnya dalam surah Al-Haqqah, Al-Haqqah mal-Haqqah wa ma adraka mal-Haqqah. Apa pengetahuan Anda? Seberapa Anda tahu tentang Al-Haqqah itu? Pertanyaannya, apa artinya Al-Haqqah? Hari kiamat kan? Enggak ada satupun yang tahu hakikat kesesungguhnya dari hari kiamat itu. Cuman sekedar gambaran doang. Tapi seberapapun manusia menggambarkan tentang itu, tidak akan pernah mewakili hakikat yang sesungguhnya dari apa yang digambarkan itu. Jadi itu makna ketika Allah menggunakan kata wa ma adraka ma, itu artinya nggak akan pernah bisa Anda tahu seutuhnya. Nah selanjutnya misalnya contoh yang lain, wa ma adraka ma saqar. Apa pengetahuan Anda tentang saqar? Saqar itu neraka, salah satu di antara nama neraka. Enggak akan pernah Anda tahu seutuhnya tentang neraka saqar itu. Selanjutnya yang lain, wa ma adraka ma yaumul fasl. Yaumul fasl juga artinya yaumul qiyamah, hari kiamat. Di dalam ayat yang lain, wa ma adraka ma yaumuddin. Apa pengetahuan Anda? Sejauh mana yang Anda tahu tentang yaumuddin, hari kiamat itu? Terbatas, kira-kira gitu ya. Nah selanjutnya wa ma adraka ma sijjin. Apa pengetahuan Anda? Seberapa banyak yang Anda tahu tentang sijjin? Sama semuanya. Kemudian wa ma adraka ma illiyun. Kalau sijjin tadi posisi paling rendah ya, posisi paling hina. Kalau illiyun itu posisi paling tinggi, paling mulia. Wa ma adraka ma illiyun. Selanjutnya wa ma adraka ma tariq. Sudah itu ya. Wa ma adraka ma at-tariq. Sama tentang hari kiamat. Wa ma adraka mal aqabah, sama tentang hari kiamat juga. Wa ma adraka mal qari'ah, sama tentang hari kiamat. Wa ma adraka mal hutamah, sama semuanya tentang hari kiamat, tentang neraka. Itu semua menunjukkan tentang terbatasnya pengetahuan manusia tentang hakikat dari semua itu. Termasuk diantaranya Lailatul Qadar itu sendiri. Jadi itu makna dari kata wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Dijawab oleh Allah untuk sekedar menggambarkan. Kata Allah Subhanahu wa taala, Lailatul Qadar, malam Al-Qadar itu khairun min alfi syahr. Lebih baik dibandingkan dari alfi syahr, 1000 bulan. 1000 bulan itu berapa lamanya? 83 tahun 4 bulan. 1000 bulan itu ya, 83 tahun 4 bulan. Kurang lebih seperti itu. Tapi saya nggak tahu, itu kata para ulama 83 tahun 4 bulan. Cuma saya nggak tahu itu kira-kira bulan Masehi apa bulan Hijriah. Kira-kira ya, wallahu a'lam bishawab. Tapi kayaknya sama aja ya. 1000 bulan untuk bulan Masehi ya 83 tahun 4 bulan untuk bulan Masehi. Oh ya benar ya. 1000 bulan untuk bulan Hijriah berarti 83 tahun 4 bulan untuk bulan Hijriah. Jadi jangan ditukar ya. Jangan. Ya itu kira-kira maknanya. Jadi sekarang di sini dikatakan bahwa khairun min alfi syahr. Ai al-amalu fiha khairun min al-amali fi alfi syahrin. Laisa fiha Lailatul Qadar. Jadi ketika dikatakan oleh Allah bahwa di malam itu khairun min alfi syahrin, itu artinya semua amal perbuatan yang dilakukan oleh manusia apapun itu dinilai oleh Allah lebih baik dibandingkan Anda melakoni itu sepanjang 83 tahun 4 bulan. Jadi kalau Anda sedekah di malam itu lebih baik dibandingkan daripada sedekah yang Anda lakoni dalam kurun waktu 83 tahun 4 bulan. Lebih baik ya, lebih baik, bukan sama. Tidak sebanding. Nah sekarang pertanyaannya, kira-kira kita setiap hari sedekah? Kan jarang Pak. Kalaupun ada yang sedekah setiap hari, paling sekali sehari kan sedekahnya ya Pak ya. Atau kalau juga ada misalnya paling 5 kali sehari setiap datang sholat. Itu kan ada kotak infak, ada ya. Setiap datang sholat masukin tuh. Tapi kalau 5 kali saya yakin nggak banyak-banyak tuh. Iya, saya nggak yakin banyak-banyak kalau 5 kali Pak. Nggak mungkin 100.000 itu. Ya mungkin. Kalau 100.000 Pak, ya Allah, 5 kali kan jadi 500.000. Iya. 10 hari jadi berapa? La ilaha illallah 5 juta. Cepat itu nanti apa namanya? Cepat banyak duit nanti itu masjid.
Al-muttaqin kalau seperti itu. Nah, ini artinya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, bahwa amal apapun yang Anda lakukan di malam itu lebih baik dibandingkan 83 tahun 4 bulan. Jangan Anda bayangkan, karena kata para ulama begini. Jangan Anda bayangkan bahwa yang dimaksud itu Anda sedekah hari ini 1 kali, kemudian besok 1 kali, kemudian besok lagi 1 kali, sepanjang 83 tahun 4 bulan. Bukan begitu. Tapi itu artinya Anda memang kerjaannya cuma sedekah doang. Ya, cuma sedekah doang sepanjang kurun waktu itu 83 tahun 4 bulan itu. Bisa dibayangkan, Pak. Padahal kan kalau kita ngelakoni 1 hari saja kan nggak bisa, Pak. Dalam 1 hari masa iya sedekah mulu? Nggak bakalan bisa, Pak. Itu apa istilahnya ya? Ngerepotin diri sendiri ya, daripada setiap saat sedekah lagi, mendingan 1 kali dikeluarin kan? Misalnya, oh hari ini jatah sedekah saya 1 juta misalnya, udah keluarin 1 juta, sama aja kok nilainya, daripada Anda hari ini 1000, jam sekian 1000, jam sekian 1000 lagi. Nggak bisa kita melakukan hal semacam itu. Tapi keistimewaan dari apa yang Anda lakukan di malam itu sebanding dengan Anda cuma melakoni itu sepanjang 83 tahun 4 bulan tadi itu. Itu kata para ulama mendefinisikan tentang makna khairun min alfi syahr. Sekarang pertanyaannya, kira-kira masih bisa kejangkau nggak? Orang kalau diterima kebaikannya di malam itu, nggak kejangkau, Pak. Jangankan tadi itu misalnya sepanjang hari Anda cuma sedekah doang dalam kurun waktu 83 tahun 4 bulan itu, Anda 1 hari sekali doang sedekahnya saja udah nggak bisa kejangkau, Pak. 83 tahun 4 bulan. Siapa yang hidup saja nggak mungkin segitu kan kita usianya kan? Ini paling tinggi usianya berapa ini? Ya, ada yang 83 tahun? Nggak ada kan ya? Ada. Berapa beliau? 81. Oh, belum 83 juga. Belum 83, hampir 83. Iya, hampir 83. Tapi kan itu pun masih dipotongkan masa kanak-kanak kan? Masa kanak-kanak berapa? Balita aja kan 5 tahun. Nggak ngapa-ngapain kan? Kerjaannya cuma makan dan tidur kemudian main itu doang kan? Ya nggak amal ibadah. Anda mulai amal ibadah itu kan pada saat paling cepat kan Anda ibadah mulai Anda dewasa. Tapi pertanyaannya, kira-kira dijamin Anda sudah ketika mulai dewasa Anda langsung ibadah? Kan gak dijamin kan, cuma 1-2 orang yang biasa seperti itu kan. Jadi artinya memang itu benar-benar gak bisa kejangkau. Dan di sini juga kita bisa pahami betapa luar biasanya kemuliaan yang Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad SAW, termasuk diantaranya kemuliaan yang sesungguhnya Allah akan ingin berikan kepada kita sebagai umat beliau SAW. Jadi berbahagia, berbangga, bersyukur yang banyak menjadi bagian dari umat Nabi Muhammad SAW. Itu makna dari khairun min alfi syahr. Selanjutnya tanazzalul malaikah. Pada malam itu tanazzalul malaikah. Para malaikat itu turun berbondong-bondong. Ini dari kata tanazzala ya tanazzalu. Tanazzala ya tanazzalu itu bukan turun bukan turun 1 kali rombongan, tidak. Tapi tanazzala itu turun berbondong-bondong dan dalam jumlah yang sangat besar. Itu tanazzala ya tanazzalu. Tanazzalul malaikah. Selanjutnya waruh. Nah pertanyaannya, ar-ruh itu apa? Nah para mufassirin menjelaskan tentang makna ar-ruh itu. 1, ada yang mengatakan ar-ruh itu ar-rahmatu, rahmat. Jadi ar-ruh artinya rahmat. Jadi para malaikat turun, rahmat juga turun pada malam itu. Selanjutnya ada yang mengatakan ar-ruhu huwa Jibril. Ar-ruh itu adalah malaikat Jibril. Dan ini pendapat yang paling kuat. Pendapat yang paling kuat karena banyaknya penggunaan kata ar-ruh baik di dalam Al-Quran maupun di dalam hadis yang ternyata menunjukkan bahwa ruh itu artinya malaikat Jibril alaihi salam. Kira-kira gitu ya. Kemudian masih ada makna yang lain, ada mengatakan ar-ruh itu artinya sekelompok malaikat tertentu. Ya, sekelompok malaikat tertentu. Mungkin juga artinya para koordinator dari malaikat-malaikat itu ya. Tapi wallahu a'lam. Yang jelas bahwa makna yang paling benar dan paling umum disampaikan oleh para mufassirin bahwa yang dimaksud dengan ar-ruh itu adalah malaikat Jibril. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha biidzni rabbihim. Nah, sekarang ada kata biidzni rabbihim, atas izin dari Tuhan mereka. Pertanyaannya, berarti mau sendiri dong para malaikat? Mereka cuma minta izin? Tidak. Jadi kata izni min rabbi itu, izin dari Tuhan itu artinya atas perintah dari Tuhan mereka.
Dan ini Allah ingin menunjukkan bahwa selain itu atas perintah, ternyata juga karena kemauan dari mereka sendiri yang memang benar-benar sangat menginginkan itu. Pertanyaannya sekarang begini, ketika Anda meminta izin, baik itu dari orang tua, dari pimpinan, dari bos, dari koordinator, biasanya kalau Anda minta izin untuk melakukan sesuatu yang tidak Anda sukai atau yang Anda sukai? Yang disukai biasanya. Pak, izin saya nggak hadir hari ini. Biasanya karena Anda suka nggak hadir. Pak, izin cuti hari ini. Kenapa? Anda suka cuti. Ya, jadi biasanya kita meminta izin itu untuk melakoni sesuatu yang kita sukai. Maka kenapa Allah Subhanahu wa taala katakan di dalam ayat ini bi'izni rabbihim, atas izin dari Tuhan mereka? Karena selain Allah memang memerintahkan, para malaikat juga rindu dengan suasana ini. Itu satu. Yang kedua, bukan cuma para malaikat, semua makhluk yang ada di alam ini karena mereka dimuliakan di malam itu sebagaimana yang kita jelaskan tadi, semua dimuliakan pada malam itu, maka sebetulnya mereka memang sepenuhnya menanti-nanti kehadiran malam itu setiap tahunnya. Jadi kira-kira kalau kita bayangkan ini pesta alam, ini kira-kira pesta tertinggi dari seluruh alam ini sepanjang tahun itu di Lailatul Qadar itu. Makanya kalau ada orang yang di Lailatul Qadar masih malas-malas tiduran, nah itu gak ikutan pesta itu namanya. Kira-kira gitu ya, gak ikutan pesta itu namanya, gak ikutan ramai-ramai, padahal seluruh makhluk lagi mengadakan pesta pada malam hari itu dengan gembira, dengan senang yang luar biasa. Makanya para ulama menjelaskan pertama tentang kriteria malam itu ya. Pertama, malam itu disaksikan oleh seluruh makhluk. Ingat, malam itu disaksikan oleh seluruh makhluk. Maka kalau Anda tidur, Anda nggak disaksikan sama seluruh makhluk. Bayangkan Pak. Itu satu. Lalu yang kedua, semua makhluk pada saat itu gembira, senang, dan khusyuk. Jadi mereka dalam keadaan gembira, dalam keadaan sukacita, senang, tapi dalam kondisi khusyuk. Senangnya itu bukan lompat-lompat. Senangnya itu bukan kayak orang kesetanan misalnya, karena ngikutin lantunan musik yang luar biasa, enggak. Senangnya mereka berpesta tapi dalam keadaan khusyuk. Makanya salah satu di antara tanda Lailatul Qadar itu ketika pohon-pohon kelihatan bersujud malam itu memang benar-benar luar biasa khusyuknya. Kenapa? Seluruh makhluk dalam keadaan gembira tapi semuanya dalam kondisi khusyuk. Bisa dipahami ya? Kemudian berikutnya, malam itu adalah malam perhubungan mutlak antara bumi ini dengan alam yang tertinggi. Ini kan dua alam yang terpisah ini, antara bumi dengan langit. Tapi di malam itu jalurnya kira-kira semuanya rame. Bisa dipahami kira-kira? Jadi sepanjang malam itu mondar-mandir malaikat, jalurnya benar-benar rame. Jadi terhubung benar-benar antara langit dan bumi pada malam hari itu. Jadi itu malam perhubungan antara langit dengan bumi sebagai alam yang tertinggi. Kemudian pada malam hari itu adalah malam di mana wahyu pertama kali mulai diturunkan oleh Allah, dan ini hanya terjadi satu kali sepanjang tahun. Lalu selanjutnya malam itu tidak akan pernah sanggup dijangkau oleh pengetahuan umat manusia. Nggak akan pernah bisa dijangkau oleh pengetahuan mereka. Makanya kalau Anda melakukan penelitian, nggak akan pernah bisa yang mendapatkan hakikat yang sesungguhnya dari Lailatul Qadar itu, nggak akan pernah bisa. Kira-kira seperti itu. Selanjutnya tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidzni rabbihim. Selanjutnya min kulli amr. Min kulli amr ini tadi sudah kita sampaikan, salah satu di antara makna al-qadar itu adalah ketetapan, takdir. Ketika Allah katakan warruhu fiha biidzni rabbihim min kulli amr, para malaikat itu ternyata turun min kulli amr. Untuk apa min kulli amr? Para ulama mengatakan itu juga artinya likulli amrin, untuk setiap urusan. Misalnya urusan rezeki, malaikat rezeki turun ngurusin malam itu. Anda jatah rezekinya sekian nanti tahun ini. Urusan usia, malaikat yang ngurusin usia itu turun juga malam itu. Malaikat yang ngurusin cabut nyawa turun juga malam itu. Malaikat yang ngurusin janin turun malam itu. Malaikat yang ngurusin misalnya pencernaan turun malam itu. Jadi semua urusan yang kira-kira terkait dengan kehidupan umat manusia itu malam itu semuanya diatur. Pertanyaannya, berapa banyak urusan yang dialami oleh setiap manusia dalam kehidupannya? Nggak kehitung itu Pak. Di kantor aja urusannya ribet luar biasa kan, apalagi ngurusin manusia. Malaikat yang mewakili penglihatan, kan setiap anggota tubuh manusia itu kan punya muwakkal, malakun muwakkal namanya. Setiap anggota tubuh manusia itu punya malak muwakkal, malaikat perwakilannya tersendiri. Mata ada malaikat perwakilannya tersendiri, telinga Anda itu malaikat perwakilannya tersendiri. Jadi ketika Allah katakan min kulli amr, semua urusan itu malaikat perwakilannya turun untuk ngurusin itu. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Makanya nggak kebayang seberapa sesaknya bumi ini pada malam hari itu. Itu yang dimaksud dengan
min kulli amr. Selanjutnya salamun hiya hatta matla'il fajr. Pada malam hari itu benar-benar ada salam, keselamatan. Hatta matla'il fajr, sampai terbitnya fajar. Pertanyaannya, dimulai dari kapan? Dimulai dari tulu'us syams. Mohon maaf, dimulai dari ghurubus syams, terbenamnya matahari. Sampai kapan? Sampai tulu'ul fajr atau terbitnya fajar. Jadi jangan bayangkan Lailatul Qadar itu Anda mulai jam 12 malam. Ini kita kadang-kadang suka mulai jam 12 malam kan itikafnya. Jam 12 malam udah telat banget, Pak. Jam 12 malam menuju ke terbit fajar tinggal berapa jam? Terbit fajar kan paling tinggal setengah 4 kan? Kalau setengah 4 Anda cuma punya waktu 3 jam setengah. Nah pertanyaannya, yang lewat berapa jam? Maghrib jam berapa? Maghrib jam 6, Pak. Anda datang ke masjid jam 12. 6 jam yang lewat, Anda cuma punya waktu 3 jam setengah. Iya, itu pun masih ada lagi waktu untuk tidur kan? Gelar karpet sampai situ kan? Bawa sajadah, udah sajadah yang paling tebal misalnya. Nah, itu rugi kalau seperti itu. Padahal salamun hiya hatta matla'il fajar, pada malam hari itu memang benar-benar ada keselamatan sampai terbitnya al-fajar. Kita selesaikan sedikit. Ada juga para ulama mufassirin yang mengatakan bahwa salamun itu artinya para malaikat mengucapkan salam. Jadi salam dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya siapapun yang melek di malam itu, ibadah di malam itu dapat salam dari Allah. Bayangkan Pak, dapat salam dari Allah, bukan dari cewek. Dari Allah itu salam langsung. Ini Allah nitipin salam melalui malaikat untuk siapapun yang ibadah pada malam hari itu. Itu makna makna dari kata salamun hiya hatta matla'il fajar itu. Terakhir kita tutup dengan kapan Lailatul Qadar. Nah, ini sebetulnya banyak riwayat ya. Tapi Nabi itu dalam satu riwayat beliau pernah beriktikaf 10 malam pertama. Ketika selesai 10 malam pertama beliau iktikaf, datang malaikat Jibril. Apa kata malaikat Jibril? Wahai Nabi Muhammad, yang Anda cari itu sebentar lagi tiba. Yang Anda cari itu sebentar lagi tiba, artinya Lailatul Qadar. Maka oleh sebab itu iktikaflah di 10 malam berikutnya. Nah, setelah itu Nabi kemudian iktikaf lagi di 10 malam kedua. 10 malam kedua ya. Ketika selesai di 10 malam kedua, selesai Nabi Muhammad iktikaf, datang lagi malaikat Jibril. Apa kata beliau? Wahai Rasulullah, yang Anda cari itu sudah ada di depan mata Anda. Maka iktikaf lagi, maka beliau kemudian iktikaf di 10 malam ketiga. Setelah itu kemudian beliau mendapatkan keterangan, termasuk diantaranya adalah mimpi. Beliau bermimpi mengajak kepada para sahabatnya ya, ayo kita iktikaf di 10 malam terakhir untuk nyari Lailatul Qadar. Kenapa kata Nabi? Karena saya sudah menyaksikan Lailatul Qadar itu melalui mimpi saya. Kata beliau, saya menyaksikan bahwa saya bersujud di atas tanah dan air di malam itu. Maka iktikaflah Rasulullah, dan kata seorang sahabat mengatakan bahwa ketika Lailatul Qadar itu tiba, malam itu turun hujan. Tapi hujannya nggak lebat, nggak deras. Sementara masjid yang mereka tempati pada saat itu, yaitu Masjid Nabawi, itu belum beratap, belum punya atap, sehingga hujan itu benar-benar membasahi lantai. Kan lantainya memang masih pasir. Nah, maka kata sahabat itu, saya menyaksikan pada malam hari itu Rasulullah bersujud di atas air dan tanah. Karena tadi itu ya, tanahnya itu dibasahi oleh air hujan yang turun pada malam hari itu. Ini nggak gede-gede hujannya. Nah kayak gitu kali hujannya. Intinya basahin tanahnya itu ya. Tadi saya berangkat dari sana ngelihat, waduh ini udah gelap banget di arah sana. Tapi ternyata sepanjang jalan gerimis doang. Sampai tiba di sini tadi cuma gerimis doang, alhamdulillah. Nah Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, jadi itu Lailatul Qadar. Intinya cari di 10 malam yang terakhir, di malam-malam ganjil. Tapi kalau Anda ingin jujur itikaf ya 10 malam terakhir itikaflah semuanya. Anda juga nggak tahu versi yang mana malam ganjil itu, versi NU apa Muhammadiyah, wallahu a'lam bishawab. Kira-kira gitu ya. Baik, kita cukupkan. Ada pertanyaan atau langsung ditutup? Ada pertanyaan? Ya, silakan. Ya. Dan ketika itu hujan, kan mungkin itu menjadi salah satu dalil ya, ciri-ciri Lailatul Qadar itu ada hujan. Iya. Itu gimana? Iya, memang begitu. Begitu. Jadi ada hujan gerimis, tapi gerimisnya gerimis ya, gerimis adem. Gerimis adem, gerimis khusyuk. Nah, kalau hujan gede mah bukan itu. Hujan gede bukan. Karena kalau hujan gede bakalan banjir itu. Nggak ada istilahnya sujud di atas tanah dan air. Yang ada sujud di atas air itu. Tapi kata Nabi, beliau bersujud di atas tanah dan air. Nah itu artinya
tanahnya basah. Dan kata sahabat itu, saya menyaksikan tanah menempel di jidat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bekas beliau bersujud pada malam itu. Kira-kira gitu ya. Jadi salah satu di antara tandanya ada hujan gerimis. Kira-kira gitu. Wallahu a'lam bishawab. Kita cukupkan dengan sama-sama baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.